Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021. Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Bekasi. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan ya, kakak lihat nih adik-adik di rumah selalu semangat dan sukacita dan semakin rajin tentunya mengerjakan tugas aktivitas IMPA-nya. Bentar deh, Kak Yeni tadi lihat ada juga nih yang tetap ikut ibadah ya minggu kemarin tapi nggak kerjakan aktivitasnya. Adik-adik, meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi karena virus corona, kita sekolahnya masih harus di rumah, dan sekarang pun kita mengikuti IMPA-nya masih secara online, sehingga adik-adik belum bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak layan. Namun doa dan harapan kakak-kakak, adik-adik semua beserta papa dan mama senantiasa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan juga penuh sukacita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan Yesus selalu memelihara dan melindungi kita. Nah, adik-adik yang bertugas dalam ibadah pelayanan anak minggu ini, Kak Yeni ditemani oleh kakak-kakak yang melayani di pos pelayanan Karang Satria, yaitu ada Kak Ellen. Halo adik-adik. Dan Kak Pinkan. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyi dulu nih gerak dan lagu ya. Yuk, yang masih lemes,
yang masih ngantuk ya, dan yang masih belum semangat timpanya, mari adik-adik kita berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ada gerakannya ya adik-adik ya. Yuk ikutin kakak-kakaknya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, 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 and you'll grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita telah memasuki dalam minggu ketiga sesudah Pentakosta. Mari adik-adik bersama-sama kita menghadap Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih dalam keadaan sikap berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Adik-adik yang punya kidung cerianya, kita siapkan kidung cerianya, kita buka kidung cerianya dari kidung ceria nomor 20 bait yang pertama dengan judul Bapa di Sorga. Kita akan menyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau sudah berkati setiap hari. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, keselamatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk di minggu yang pagi indah ini Bapa. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk kami mau duduk manis bersama-sama untuk datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Bapa setiap hati dan pikiran kami, suara-suara kami akan kami pakai untuk memuji nama Tuhan. Bimbing Bapa agar kami bisa menjalankan ibadah ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati setiap hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak pelayan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat anak-anak. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita akan masuk dalam litani pujian. Adik-adik kita siapkan Alkitabnya. Litani pujian kita hari ini terdapat pada Mazmur 31 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara beresponsoria atau berbalasan. Kayeni akan membaca pada ayat yang tercetak keluar dan adik-adik yang di rumah membaca pada ayat yang tercetak ke dalam ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah litani pujian. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pinkan untuk kelas TK dan Kak Ellen untuk kelas anak kecil dan kelas anak tangguh, mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Ceria 223 bait yang kedua, Tuhan Kau Memanggil Aku. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita mau berdoa bersama. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan telah membimbing sepanjang tidur kami hingga bangun di pagi hari, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman yang diberikan, yang disampaikan Kakak Layan dapat bermanfaat bagi adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah minggu ini. Kiranya Roh Kudus membimbing, menuntun adik-adik yang di rumah dan Kakak Layan yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kakak-kakak akan membacakan secara bergantian. Kak Ellen akan membacakan ayat yang ganjil dan Kak Pinkan membacakan ayat yang genap. Adik-adik di rumah juga ikut membaca Alkitabnya ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama,
itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu saja baik-baik ya adik-adik. Tetap kuat, tetap semangat. Pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar mendengarkan cerita dari kakak. Nah, pagi ini kakak ingin bercerita tentang persahabatan Doni dengan Dino. Doni dan Dino sangat akrab sekali. Mereka memiliki hobi yang sama. Suka bermain sepeda, suka makan coklat sama-sama. Dan kebetulan mereka di sekolah satu kelas. Mereka jadi suka belajar bersama. Pokoknya kompak selalu. Namun pada suatu hari kekompakan mereka berubah. Karena apa ya adik-adik? Itu ada teman baru di kelas. Namanya si Sony. Doni jadi lebih sering bermain sama Sony. Hati Dino merasa sedih. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Siapa yang di rumah suka bersedih bila sahabatnya meninggalkannya? Waduh, banyak banget yang tunjuk tangan ya. Tidak adik-adik. Kita adalah anak-anak terang. Kita memiliki sahabat yang sangat setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Ayo, siapa yang tahu namanya siapa? Ya, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada selalu untuk kita. Kalau lagi senang, takut, atau ketika sedang sedih, Tuhan Yesus selalu ada menjadi sahabat karib kita. Kalau Tuhan Yesus itu setia kepada kita, maka adik-adik harus bagaimana? Ya, kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Agar berkat selalu melimpah dalam hidup kita. Apa itu? Ya, pemulihan, pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, adik-adik, pesan kakak, ayo semangat adik-adik untuk terus beribadah. Baik di dalam IPA ataupun dalam saat teduh adik-adik. Bisa dengan juga bisa juga dengan papa dan mama.
rajin baca Alkitab, memuji nama Tuhan selalu. Adik-adik bisa nyanyi kan? Ya, bernyanyilah untuk Tuhan selalu. Dan jangan lupa melakukan kebaikan sesuai perintah firman Tuhan. Sekian cerita dari kakak, semoga menjadi berkat bagi adik-adik semua. Amin. Selamat pagi adik-adik yang sayang Tuhan Yesus yang berada di rumah, dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Tetap sehat, kuat, semangat dalam ibadah hari Minggu ini. Adik-adik, kita kan tadi sudah baca Alkitab ya, tentang keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini ya menceritakan tentang bangsa Israel di negeri pembuangan, yaitu di Babel. Dan bangsa Israel sangat tersiksa di tempat pembuangan. Mereka dihukum Tuhan karena apa? Mereka tidak nurut sama Tuhan. Sama dengan adik-adik, kalau nakal dan tidak menurut sama papa pasti dapat hukuman. Contohnya, kalau di sekolah suka menyontek, itu dimarahin nggak sama bu guru? Pasti dimarahin. Kalau mencuri uang, kalau ketahuan, dimarahin nggak? Iri, sombong, pilih kasih, kalau berteman, dan banyak lagi di lingkungan kita, Dek. Di sini ya, di cerita ini Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan berita kepada bangsa Israel ya, bahwa Tuhan tetap menyertai umatnya dalam keadaan apapun. Sama seperti kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan masih sayang sama kita ya, biarpun kita nakal, tapi Tuhan masih sayang sama kita, tidak dibiarkan kita tersesat, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan memimpin untuk kembali ke negaranya, yaitu di mana? Di kota Yerusalem. Adik pernah nggak ke Yerusalem? Tapi adik hanya dengar dari Alkitab dan cerita-cerita. Kalau kakak sih sudah pernah ke sana, ya. Di sana orangnya ramah-ramah, ya, tidak sombong. Jadi Tuhan mengharapkan kita harus taat kepada firman-Nya. Kita itu jangan meninggalkan Tuhan, selalu kita berdoa, Tuhan kesetiaan kita dan taat sepertinya ya, kita harus berdoa. Mau kegiatan apa, kita selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan ya. Jangan kita karena kita tanpa Tuhan kan aku bisa berdiri, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi kita selalu berdoa, kita harus taat, dan kita punya janji iman ya. Janji iman itu apa? Kita harus menurut kehendak Allah. Dan juga kita kalau berdoa sebelum berangkat kemana aja, supaya apa? Supaya kita dapat keselamatan dari Tuhan. Jadi nyata bagaimana Tuhan memberi keselamatan kepada umat Israel, dengan harapan bangsa Israel atau kita adik-adik tetap setia,
kita mau kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan itu kita harus baik, kita harus hormat, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya adik-adik ya. Jadi dalam situasi bangsa Israel yang mengalami pembuangan itu akan dipulihkan. Adik mau nggak dipulihkan? Ya, supaya itu kita baik dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh iblis. Contohnya aja, kalau kita yuk atau teman-teman mengajak kita menyimpang dari ajaran Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah akan memberikan keselamatan bagi umat yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, kita mulai sekarang harus berjanji sama Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan sepanjang kehidupan adik-adik. Amin. Adik-adik, kakak ingin menyampaikan aktivitas untuk anak kelas TK. Minggu ini kita akan memvideokan adik-adik bernyanyi dengan lagu Siapa Yang Berpegang dari KC 267. Tapi hanya referennya saja ya adik-adik. Kakak akan mencontohkan seperti ini. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kalau sudah jadi videonya, adik-adik boleh minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Jangan lupa pegang Alkitab ya adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita hari ini membuat pembatas Alkitab. Alat-alatnya ini pulpen, gunting, kertasnya bisa origami atau buffalo, dan ini matanya kan ada ya, dan kertas pernik-pernik, dan caranya gampang kok Dek, digunting dan seperti ini Dek ya. Dan jangan lupa di sini ada kata-kata ya, adik bisa lihat dan baca dan bisa tulis kasih ya Dek. Kalau ada adik buat ada kepintaran, adik buat apa aja, bentuk boneka, kan banyak ya pembatas Alkitab sekarang. Dan jangan lupa kalau udah selesai dipoto dan dikirimkan kepada kakak layan yang ada di sektor. Terima kasih adik-adik, kakak tunggu aktivitasnya. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 137 baitnya yang pertama. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan pada minggu ini ya Bapa, untuk kami dapat beribadah, dan Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan, yang Kau sampaikan kepada kami, pada adik-adik layan kami, melalui kami kakak-kakak layan. Ya Tuhan, kiranya cerita kami dapat menjadi pedoman hidup
dapat menjadi penuntun hidup bagi mereka dalam perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih, bersyukur Bapa dengan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami kakak-kakak layan dan juga kepada adik-adik layan di rumah beserta dengan keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, kiranya berkat yang kami terima ini kami syukuri dan kami bawa di dalam ibadah ini dengan rasa syukur kami dan rasa sukacita kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang sebentar lagi atau mungkin sekarang sudah mengikuti ujian akhir. Tuhan Yesus, kiranya apa yang mereka usahakan dengan pembelajaran mereka sepanjang tahun ini Bapa, mereka mendapatkan meraih kesuksesan, keberhasilan, sehingga nilai-nilai mereka boleh berprestasi dengan baik, mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik, dan mereka boleh naik kelas ataupun lulus dengan nilai yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami. Berkati Pendeta Marlis Destonihina, berkati Ibu Pendeta Diana Luban Gaul Kalangit, Engkau berkati juga keluarganya, berkati juga para presbiter dan seluruh pengurus-pengurus Pelkat yang ada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka, berikan kesehatan selalu untuk keluarga mereka, Engkau berikan kekuatan juga dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, Engkau tahu bagi para pelayan kami begitu banyak hambatan dan rintangan, tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau kuatkan kami, dan ketika Engkau berkehendak, maka pelayanan kami akan tetap berkembang dan selalu kami berjuang di dalam Engkau saja. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya, kiranya jemaat kami dapat bertambah dan berkembang ya Bapa, agar kami dapat mewartakan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah melindungi kami sampai saat ini dengan sehat, tiada kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, lindungilah Presiden kami dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan wakilnya, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, RW dan RT yang ada di seluruh Indonesia ini, yang memimpin di bidangnya masing-masing. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berilah kedamaian, berilah kasih dalam melayani rakyat Indonesia ya Tuhan. Juga Engkau berikan kesehatan, jauhkan dari segala bahaya kepada Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan, dan juga kepada bangsa Indonesia, di mana kami di sini banyak perbedaan, tapi kami bersatu untuk bangsa negara kami, supaya negara kami dapat damai dan sejahtera hidup di negara sendiri Tuhan. Tuhan, jauhkanlah godaan-godaan yang datang dari dalam negeri kami maupun dari negara luar. Jangan biarkan bangsa kami terhanyut oleh hasutan-hasutan dari negara luar maupun dari bangsa kami sendiri Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau selalu berada melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan dan obat-obatan agar bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami. Tolonglah mereka, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Berkatilah pekerjaan mereka dan berkatilah kehidupan mereka juga, supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan,
dan juga biarlah Roh Kudus-Mu selalu melindungi bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana Kakak Layan telah menyampaikan firman, biarlah firman keselamatan yang diberikan kepada adik-adik yang di rumah, yang mendengarkan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, jadikanlah anak-anak PA untuk menjadi setia dan taat kepadamu Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, di mana Engkau melindungi adik-adik yang di rumah dan di mana saja berada. Kau beri kesehatan, beri panjang umur, dan di mana mereka dalam sekolah secara online Tuhan. Tuhan, Engkau berkati dan lindungi mereka Tuhan, sehingga minggu besok dapat beribadah kembali mengikuti secara online Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ingatlah akan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 331 ayat bait yang pertama sampai yang kedua, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu ya Tuhan, dari-Mulah makanan ini, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami ya Tuhan, sehatkan jiwa raga kami, kuatkanlah kami ya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan adik-adik, tundukkan kepalanya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan bagi kami, khususnya terhadap orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan orang tua kami yang sudah menyediakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Berikanlah berkat-Mu yang melimpah bagi kedua orang tua kami, dan berkatilah persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Warta Pekat PA. Yang pertama, adik-adik jangan lupa mengerjakan tugas aktivitas yang sudah disampaikan oleh
Kak Pinkan dan Kak Ellen. Apabila sudah selesai dikerjakan, adik-adik atau mama atau papa langsung foto dan dikirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 jam 8 malam agar bisa ditampilkan di IMPA minggu depan. Yang kedua, untuk persembahan yang tadi sudah dikumpulkan, adik-adik memasukkannya ke dalam amplop. Dan jangan lupa, tuliskan nama adik-adik beserta cantumkan nama sektor ya. Lalu adik-adik titipkan dengan mama atau papa supaya bisa diberikan kepada kakak layan atau presbiter di sektor untuk diserahkan ke gereja. Yang ketiga, kami kakak layan Pelkat mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun selama sepekan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran bagi adik-adik dan tentunya menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang disayangi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita minggu ini. Adik-adik, mari kita bersahabat akrab dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu, lakukan dengan setia. Maka Ia akan memberikan berkat keselamatan dan juga pemulihan dalam hidup adik-adik semua. Dan sebelum kita berdoa penutup, mari adik-adik kita lantunkan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak yang baik untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami minggu ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Bapak di surga, kiranya firman Tuhan melalui cerita dari kakak-kakak layan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi berkat, penuntun kehidupan adik-adik kami agar mereka terus berprestasi, bertumbuh dan berkembang untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan juga takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, inilah doa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.